Halo semuanya, selamat datang di podcast VIP Expo Edupreneur dengan gue Silviani sebagai host pada episode kali ini yang bakal nemenin kalian dalam beberapa waktu ke depan dengan tema digital marketing, building an education business in the digital era yang bakal membahas tentang memaksimalkan potensi untuk membuka peluang berbisnis di kalangan mahasiswa. Nah, di episode kali ini gue nggak bakal sendirian nih, tentunya kita bakal menghadirkan bintang tamu yang sangat spesial yang pastinya sudah memiliki berbagai pengalaman di bidang usaha atau bisnis di kalangan mahasiswa. Dan beliau juga merupakan seseorang yang sangat aktif dan juga ceria ya. Bisa banget nih hostnya. Udah kedengeran kan suaranya? Langsung aja kita sambut Nirsa Ismi Almanda. Halo semuanya. Halo Kak Silvi. Sebelumnya bisa perkenalkan terlebih dahulu Nirsa. Bisa banget nih. Halo semua, nama gue Nirsa Ismi Almanda atau biasa dipanggil Mimi. Nah, gue di sini sebagai narasumber dan semoga kalian gak bosen nonton podcastnya sampai habis karena ini bakalan seru banget. Seru banget pastinya. Nah, kalau boleh gue tanya, enaknya gue manggil apa nih di sini? Manggil apa aja boleh sih, asal jangan manggil sayang, ntar ada yang marah. Oke, kalau gitu karena Nirsa biasanya dipanggil Mimi, gue di sini panggilnya Mimi aja ya. Kalau Silvi apa? Panggil gue Silvi aja. Silvi, oke. Nah, FYI, Nirsa itu owner dari The Best Company dan juga Dua Sisi Community nih teman-teman. Nah, mungkin buat Nirsa sendiri bisa diceritakan nih mengenai bisnis tersebut. Kenapa bisa dinamakan seperti itu dan awal mula Nirsa tuh ngebuat bisnis itu. Oke, thank you sebelumnya. Nah, jadi sekarang gue bakal fokus ke The Best aja kali ya, karena kalau Dua Sisi itu dia lebih ke komunitas. Tapi sekarang kita lagi bahas entrepreneur berarti bisnis. Nah, pertama, The Best itu sebenarnya awal mulanya dari kata the best. Oh, The gitu. best. Jadi itu agak di slang dikit jadi The Best. Nah, sebenarnya awal mula The Best ini berdiri karena Ma gue itu kan sebenarnya kontraktor ya. Beliau itu fokusnya di bidang bangunan. Terus habis itu juga ya membuat gedung-gedung seperti itu. Cuman ada satu dan lain hal yang menyebabkan waktu itu usaha Ma gue bangkrut. Nah, akhirnya ada tuh beberapa aset yang dijualin, tapi alhamdulillah kami masih punya modal. Waktu itu Ma gue down banget, Silvi. Terus habis itu gue inget Ma gue tuh jago masak. Tapi lu tahu kan, mama tuh biasanya suka malu promosiin, suka bingung gimana promosiinnya. Nah, gue selalu bilang ke emak gue, "Ma, udah gak apa-apa, kita jualan aja, gak apa-apa, lu aja yang promosiin." Dan itu kejadiannya pas gue SD kelas 6. Nah, pas gue SD kelas 6 gue udah promosiin jualan-jualan mak gue. Sampai-sampai gue terkenal di sekolahan itu emang Mimi si tukang jualan. Walaupun waktu SD tuh masih kecil ya, tapi gue udah seneng gitu promosiin ke teman-teman gue produk-produk emak gue. Dan juga alhamdulillah SMP, SMA makin membaik lah tuh perekonomian karena alhamdulillahnya jadi banyak yang suka. Tapi FYI nih, gue itu SD, SMP, SMA gue di Kalimantan Selatan. Nah, pas kuliah ini gue pindah ke Jakarta karena gue keterima di Universitas Negeri Jakarta. Jadi sekarang pindah nih, awalnya domisilinya di Kalimantan Selatan, sekarang di Jakarta. Tapi alhamdulillahnya udah bisa langsung beradaptasi karena gue juga nggak baru ya di Jakarta, suka bolak-balik juga pas di Kalsel itu ke Jakarta, terus habis itu ke Kalsel lagi karena agak susah sih menjelaskannya, cuman lebih ke gue orang Jakarta tapi tinggalnya di Kalimantan Selatan, jadi kadang-kadang juga ke Jakarta. Kalau asal mula bisnisnya sih kayak gitu. Jadi kalau misalnya ada orang yang bilang, Mimi bisnis punya sendiri ya, atau wih Mimi keren banget ini punya bisnis sendiri, gue nggak bakal mau bilang gitu, karena yang gue tekankan di sini adalah alhamdulillah gue punya orang tua yang hebat, gue punya ibu yang hebat dan akhirnya bisa mengajarkan gue untuk tetap optimis dan melanjutkan apa yang jadi perjuangan mak gue. Karena kan mak gue tuh udah gue bilang tadi di awal ya, kontraktor gitu, gedung, bangunan-bangunan. Jadi gue lihat lah mak gue gimana jatuh bangunnya bikin bisnis itu, entah kapan ntar bangkrut, kadang kagak dibayar. Jadi gue ngerasa kayak ya ampun gini ternyata. Dan gue juga merasa emak gue tuh adalah mentor gue yang paling best. Karena dengan emak gue ngajarin gue tentang bisnis, dan emak gue itu pengen kan gue punya bisnis sendiri, jadi gue bisa tinggal lanjutin. Gue ngerasa kalau alhamdulillah itu suatu privilege yang gue punya, kayak gitu. Nah, kalau boleh dikasih tahu, The Best Company sendiri itu
usaha tentang maksudnya apa tentang makanan atau tentang apa, boleh dikasih tahu? Oke, jadi untuk The Best Company dia itu makanan. Di sini ada frozen food, drink, ada cateringnya juga. Nih gue bawa buku menunya Silpi. Siapa tahu mau banget mesen. ya, bagus banget. Harus. Siapa tahu ada yang tertarik ya guys. Nah ini jadi di sini ada frozen food. Kita alhamdulillah sekarang udah dari lama ya, karena udah dari 2016 itu udah resminya. Walaupun gue jualan dari SD, tapi tau lah ya kalau anak SD jualan ya masih ecek-ecek begitu ya. Masih waktu itu cuma ada satu menu doang pas gue SD. Sekarang udah banyak udah ya. Ada 50 plus menu. Dan alhamdulillah sekarang juga udah ada resellernya. Jadi buat teman-teman kalau misalnya kalian mau mesen silahkan aja, bisa Boleh, DM ke The boleh. Best Company. Nah gitu, emang Mimi tuh keren banget, gak malu buat ngelakuin usaha dari kecil. Kan kadang-kadang kita tuh kalau masih kecil kan kayak malu gitu, Iya, kayak ngapain gengsi. sih jualan-jualan, kayak maunya kayak anak-anak yang lain aja yang diam cuma buat main gitu-gitu. Bener. Nah, udah dijelasin juga sedikit tentang usahanya Mimi, The Best Company itu. Nah, lanjut aja nih ke pertanyaan selanjutnya. Bagi mahasiswa yang ingin berbisnis, kira-kira kapan sih waktu yang tepat buat mulai berbisnis? Terus kalau menurut Mimi sendiri, lebih baik tuh punya ide bisnis terlebih dahulu, atau kita tuh sebagai mahasiswa yang ingin menjalankan bisnis punya modal terlebih dahulu? Nah, menurut Mimi kayak gimana? Oke, jadi awal mula kalau kalian mau berbisnis itu sebenarnya gini, aku mau menekankan ke kalian. Kan kita udah sering nonton motivator yang katanya lebih baik aku menjadi perintis daripada penerus gitu-gitu. Cuman gue mikirnya gini, orang tuh path hidupnya beda-beda, mereka punya kesukaan yang beda-beda. Jadi kita nggak bisa memaksakan seseorang untuk menjadi pengusaha, karena nggak semua orang itu passionnya di pengusaha kan. Lagi pula kalau misalnya semua orang jadi pengusaha, terus lantas yang bisa menyokong gitu untuk perusahaan itu maju siapa gitu. Jadi buat teman-teman di sini aku lebih ke gini, kalau misalnya kalian mau berusaha, kalian mau bikin suatu usaha, yang penting kalian udah ngeh gitu. Kalau misalnya gue ternyata sukanya di sini, gue passionnya di sini dan gue mau coba. Kalau misalnya kalian belum ada modal dan sebagainya, sebenarnya sekarang di sini udah banyak banget ya info-info tentang misalnya kalian dapat beasiswa, entah kalau dari pemerintah juga banyak banget ada wirausaha berprestasi, bantuan-bantuan gitu atau kalian ikut ajang pemuda pelopor, itu lumayan banget hadiahnya buat kalian ngembangin usaha kalian. Nah, tapi aku tekankan lagi di sini, kalau misalnya kalian merasa menjadi pengusaha itu tuntutan karena menurut kalian, pengusaha lebih keren daripada karyawan dan lain-lain, aku sangat tidak menganjurkan hal tersebut. Karena orang udah ada path-nya masing-masing, semua itu keren asal kalian suka. Karena kalau misalnya pun kalian jadi pengusaha tapi ternyata passion kalian gak di situ, terus ujung-ujungnya kalian juga gak konsisten, ogah-ogahan, ya lebih baik gak takutnya usah hancur usahanya di tengah bangkrut. jalan. Kan banyak banget juga ya sekarang orang-orang yang jadi pengusaha karena dia FOMO, karena FOMO terus habis itu ngelihat teman-teman yang lain bangkrut dan lain sebagainya, ternyata pas dia bangkrut dia nggak tahan bunuh diri gitu, ngedown. Jadi lebih baik sih cari tahu dulu kalian itu passionnya di mana. Kalau misalnya kalian passionnya itu emang mau jadi pengusaha, lanjutkan. Terus habis itu cari orang bisa support kalian. Tapi kalau misalnya kalian mau jadi pengusaha cuman karena itu FOMO, terus kalian mikir, aku soalnya sering banget di Silvi, aku lihat-lihat Instagram, aku scroll isinya pengusaha. Pokoknya seakan-akan kalau nggak pengusaha nggak keren, pengusaha nggak keren. Kayaknya sekarang tuh kayak semua orang tuh harus jadi pengusaha gitu. gitu. Makanya itu aku mikirnya enggak sih, kalau misalnya kalian bisa atau memang mau jadi pengusaha silakan. Tapi kalau memang kalian bisa jadi seseorang yang lain, kayak misalnya ya kalian jadi ya manajer, itu kan manajer ini dia aneh juga kan. Misalnya nih ada yang banding-bandingan kayaknya, gue manajer nih di perusahaan ini, gue ownernya gitu. Jadi tuh seakan-akan merendahkan satu pekerjaan lain daripada pekerjaan yang lainnya. Padahal semua pekerjaan itu baik, asalkan memang niatnya baik gitu dan memang bermanfaat. Jadi sih lebih ke itunya aja sih. Sama pertanyaan Silvi yang kedua tadi, lebih baik sendiri atau ada partnernya ya? Lebih baik punya ide bisnis dulu ide bisnis dulu. Punya modal terlebih dahulu nih buat para mahasiswa di luar sana yang masih bingung nih, gue punya ide dulu apa gue ngumpulin modal dulu ya buat bikin usaha. Oke, nice question. Jadi kalau gue sendiri gue bikin realistis aja sih.
Lebih baik sih emang awalnya kalian punya ide dulu. Karena kalau kalian punya ide, kalian tahu kalian mau bikin bisnis apa. Daripada kalian punya modal duluan terus kalian gerasa-gerusu langsung bikin bisnis. Nah, itu bakal kacau karena kalian nggak terarah dulu. gitu bisnis. Tapi saran gue gini, tapi ini menurut gue kalau misalnya ditanyain ke gue agak tidak relate. Karena pertama, gue kan dari tadi juga menekankan kalau misalnya ini bukan usaha kayak gue sendiri, lebih ke ngelanjutin. Jadi memang modalnya dari orang tua. Udah ada modalnya. Jadi kalau teman-teman di sini, gue tahu banget beberapa orang keren-keren banget, dia emang modal sendiri, emang sendiri gitu, struggle dan lain-lain sebagainya. Mereka pasti sangat yang namanya tahu nih apa kegunaan modal dalam usaha, karena sekalinya modal mereka habis, usaha mereka nggak bisa jalan. Bahkan ada yang bela-belain gitu ngutang ke bank buat bayar modal kayak gitu. Jadi buat teman-teman di sini aku lebih menyarankan kalian matengin dulu ide kalian, matengin dulu kalian cari tuh apa aja yang diperlukan ketika kalian harus membuka usaha. Misalnya kalian mau buka usaha makanan, berarti kalian harus nyiapin apa nih? List dulu, bahan-bahan, list dulu segala macamnya, dimatengin dulu. Minat pembeli, target pemasaran. Terus kalian juga harus ya nomor induk berusahanya, legalitas untuk usahanya. Baru kalian bisa ngelanjutin ke tahap yang selanjutnya, yaitu adalah eksekusi. Karena kalau misalnya kalian langsung debar ujung-ujungnya malah gerasak gerusuk, ujung-ujungnya juga nggak bakal bener kayak gitu. Jadi lebih baik ide dulu dimatengin, tapi ya itu sebagai kalian bikin kerangka berpikir aja. Nanti kalau kalian udah punya modal yang cukup, aku belajar dari temen aku sih. Ada beberapa temen aku yang dia kerja dulu di suatu perusahaan, dulu, dia ngumpulin gajinya, dia cerita waktu itu gaji dia 1 bulan 3.500.000. Jadi dia kerja di situ sekitar 1 tahun lah, dia kumpulin 1 bulan adalah sekitar 2 juta 1 tahun lumayan 24 juta. Nah baru dia bikin usaha. Nah itu menurut aku yang bisa kalian gunakan gitu kalau misalnya kalian mau membuat usaha. Tapi again aku tegaskan di sini lagi, kalau misalnya dibandingin sama usaha aku atau usaha yang lainnya yang kalian lihat pembicara-pembicara yang di mana-mana itu, aku lebih ke lihat dulu mereka emang modal sendiri atau mereka emang masih ada bantuan dari orang tua. Karena kalau aku pribadi modalnya juga dari orang tua dan aku nggak malu ngasih tahu hal tersebut. Karena menurut aku kalau misalnya ada satu keuntungan atau privilege, why kita nggak pakai gitu, why kita nggak gunain? Ya bodo amat lah, yang penting kan kita menggunakannya dengan benar dan juga memang sesuai kayak gitu kalau dari aku. Jadi lebih baiknya kita ngembangin ide dulu sembari nyari modal. Biar betul banget. Ide usaha kita itu bisa terrealisasikan. Betul banget. Secara garis besar kayak gitu. Ya. Nah, kita nih sebagai mahasiswa kan dapat dikatakan sebagai pemula untuk sebuah bisnis. Misalkan mau mengantisipasi resiko bisnis yang berdatangan, pasti kan kalau namanya usaha atau bisnis tuh ada aja resikonya kan, yang nggak diduga-duga. Kayak misalkan resiko dari keuangan atau enggak tentang hukum supaya usahanya tuh bisa disebut legal gitu. Nah kalau menurut Mimi tuh kayak gimana? Kalau menurut gue resiko bisnis, nah pertama nih gue mau cerita lagi dikit. Karena biasanya kalau misalnya anak-anak mahasiswa dia itu belajarnya by case ya, dari pengalaman orang lain. Jadi kalau misalnya dari gue sendiri ada cerita, ingat kan yang gue cerita di awal tadi, yang dia tuh kerja 3,5 juta, dia nabungnya 2 juta. Berarti dia saving atau misalnya dia itu cuman ngambil sekitar 1.500.000 doang dari gajinya. Tapi aku rasa ini nggak relate sama anak-anak muda yang sandwich generation. Terus habis itu dia bayar kos sendiri, dia bayar kontrak juga banyak. Benar banget. Jadi aku cuman pengen menegaskan di sini, kalau misalnya kalian ngerasa ini nggak relate sama kalian, it's okay. Aku cuman ngobrol sesuai dengan case yang aku tahu. Nah jadi kalau misalnya kita ngomongin masalah resiko bisnis, pastinya kita udah mikirin dulu dong. Ini bisnis kita di awal tadi ya, idenya dulu dong, sebelum modal tadi, idenya dulu. Ini bisnis kita ini kira-kira resikonya itu apa aja yang bisa terjadi. Karena resiko dalam bisnis itu gak cuman masalah bangkrut, gak cuman masalah
oh ini tiba-tiba rugi. Tapi kita bisa lihat di sini tentang customernya juga. Karena misalnya kita bikin produk dan produk kita itu nggak memuaskan, even itu cuman ke satu orang customer aja, pasti kalau misalnya kita sebagai pengusaha orang yang nggak enakan, kita jadi malu buat ngelanjutin bisnisnya. Misalnya nih kayak gue bikin usaha makanan, terus habis itu ternyata ada satu orang nggak suka sama makanan gue, terus bilang makanannya kok ternyata gini. Pasti kalau misalnya gue nggak enakan, gue bakal mikir stop aja kali ya. Gue takut kalau misalnya yang lain makan mikirnya begini juga, kagak usah jualan lagi dah gue. Jadi resiko yang harus diperhatikan juga itu. Yang pertama, oke, kalau misalnya masalah untung rugi pasti kalian udah tahu kan. Jadi menurut aku kalau misalnya kalian sebagai mahasiswa, pastinya yang modalnya nggak terlalu banyak, apalagi buat kalian yang nggak dapat modal dari orang tua, benar-benar membangun sendiri. Lebih baik mungkin membuat usaha-usaha yang memiliki resiko kecil dan dengan modal yang lebih kecil. Jadi menurut aku itu akan jauh lebih bisa diantisipasi juga. Contoh-contoh resiko yang kecil itu kayak gimana? Kalian kan tahu kan kalau misalnya jual baju atau misalnya kalian ya jualan dengan sistem pre-order, tapi kalian beli dulu di orang lain. Atau sekarang dilihat banyak banget ya yang murah-murah di Shopee, terus habis itu dijual lagi. Terus habis itu kalian bikin misalnya Mimi serba ada, terus kalian di situ jualinnya barang-barang Shopee tapi kalian mahalin. Nah, itu adalah salah satu contoh usaha yang resikonya kecil. Kalau misalnya kalian juga belinya dalam jumlah yang lebih kecil dan kalian pakai sistem pre-order dulu. Karena ada juga pengusaha-pengusaha yang memang dia beli barangnya dulu tapi baru dia jualin, tapi balik lagi belum tentu laku semuanya kan. Jadi kalau misalnya pakai sistem PO kayak gitu, kita udah tahu yang mesen berapa, ya udah kita mesennya segitu, jadi kita udah pasti nggak dapet rugi karena kita udah estimasi dulu nih berapa dapetnya kayak gitu. Sama untuk gimana tadi menghadapi konsumen, menghadapi customer. Waduh, bagaimana nih? Gua nggak taunya pada kagak suka produk gua. Aduh, serem banget. Jadi kalau saran gue sih gini, kan orang seleranya beda-beda ya. Kalau misalnya kita cuma berpaku ke satu orang yang gak suka dan 10 orang lainnya yang sebenarnya suka sama makanan lu abaikan, itu sama aja lu seperti menutup rezeki lu sendiri kalau misalnya lu gak lanjutin usahanya kayak gitu. Sama satu lagi, kalau misalnya customer atau konsumen itu dia sebenarnya gak peduli apa yang terjadi di belakang layar. Misalnya nih, gue ada cerita, gue waktu itu telat nganterin pesanan sekitar 30 menit, padahal waktu itu gue kondisinya gue lagi ada kegiatan dan acara di luar. Jadi yang handle itu orang di rumah. Nah, yang handle orang di rumah itu ternyata dia nggak nyampein dulu dan ternyata memang ada kendala ketika pembuatannya, sehingga orangnya itu marah-marah dan karena taunya sama gue, jadi otomatis yang dimarahin guanya dong. Kayak guanya diomelin gitu, Tapi karena gue ngerasa kalau misalnya gue omelin balik, gue nyari-nyari alasan, ujung-ujungnya malah menambah jelek nama si Dabes ini. Iya. Akhirnya gue mikir, apa ya yang orang suka? Oh, konsumen biasanya suka kalau dikasih diskon. Oke, jadi gue bilang gini, mohon maaf ya Kak atas ketidaknyamanannya karena ada permasalahan ini. Kakak mau nggak kalau misalnya kita ganti sekitar 50.000 atau 150.000 gitu. Kemarin gue ingat ada beberapa sih yang waktu itu telat dikirim dan gue ujung-ujungnya gue yang kasih bonus ke mereka. Gue kasih kayak harga permintaan maaf gitu supaya mereka seneng. Kayak gitu sih, lebih ke gimana cara kita mengantisipasinya dan nggak panik duluan. Sama gini, tapi kalau misalnya buat mahasiswa-mahasiswi, again, aku rasa ini gak relate kalau misalnya mereka memang modalnya pas-pasan. Karena kalau misalnya kita keseringan ngasih bonus atau selalu ngerasa, aduh kayaknya gue salah nih, gue harus dikit-dikit ngasih bonus, ya ujung-ujungnya modalnya habis. Kalau misalnya gue kan tadi emang ada masih bantuan modal dari orang tua dan usaha orang tua gue juga udah stable yang itu terbilang lama ya. Yang kontraktor tadi udah aman gitu, jadi bisa dikasih ke gua sebagai modal usaha yang ini. Jadi gua rasa oke, kalau misalnya kalian menemukan konsumen yang seperti itu, hal pertama dilakukan adalah mengiyakan saja, kayak oh iya terima Kak, aja ya. Oh iya Kak, mohon maaf, ini memang kesalahan kami bla 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 bla. Kakak bisa menaruh ini di kritik dan saran gitu. Terus habis itu kalian bisa puji itu konsumernya dan bilang terima kasih banyak ya Kak atas pemahamannya, Kakak pengertian banget gitu-gitu. Pasti mereka lebih kayak wah, ternyata dia penjual yang tidak sensian. Karena gue pernah tahu Silvi, gue kesel banget waktu itu gue beli bunga buat doi gue. Siapa di sini yang belum punya doi? Gue. Iya, tapi kayaknya crushnya nonton nih. Jadi nih waktu itu gue beli buket bunga. Gue bilang,
Kak ini bunganya kenapa nggak dikirim-kirim gitu. Dianya marah Silpi, dia malah marah gini ke gue, kalau kakak tidak percaya dengan kami tidak usah beli di sini, pakai tanda seru. Gue langsung galak banget ya gitu. Gue langsung bilang, oh berarti ini nih salah satu yang tidak disukai oleh konsumer kalau misalnya beli produk di kita. Dia yang salah, dia yang marah gitu. Gue lebih prefer kalau misalnya dia ngomong gitu ya udah minta maaf aja, kayak emang telat. Lagi pula doi gue juga nggak tiba-tiba jalan ke Singapura ke Malaysia gitu kan, telat 30 menit gitu. Ya udah kayak gitu sih kalau dari gue, lebih ke gimana cara kita mengantisipasi, menghandle perasaan kita, terus ya mental kita atas kejadian-kejadian yang bakal terjadi. Dan aku menyarankan kalian banget buat nonton video-video di YouTube. Ini video di YouTube juga ya? Iya. Maksud salah satu video salah satu video di YouTube. Tapi kalian pasti tahu kan kayak ya pengusaha-pengusaha gede atau yang cerita-cerita inspirasi dari pengusaha-pengusaha, misalnya dari Khairul Tanjung, terus habis itu juga dari yang keuangan-keuangan gitu. Itu bisa ngebantu kalian banget untuk membangun usaha. Sebagai gambaran ya. Sebagai gambaran. Karena kalau misalnya kalian cuma nonton dari podcast ini aja, aku yakin kalian akan lebih banyak lagi menemukan insight kalau misalnya kalian juga cek video-video yang lain yang ada di YouTube. Yang sekiranya relate sama yang mau kalian jalan. Bener, yang lebih praktikal juga. Karena kalau misalnya kita cari di YouTube nih misalnya cara membangun usaha makanan, pasti langsung keluar kan yang sama wis, atau cara membangun usaha baju atau kosmetik bla bla bla, itu pasti langsung keluar. Jadi buat teman-teman ya selagi ada internet dimanfaatkan. Karena sekarang gitu. juga udah mudah banget ya. Nah kalau misalkan digaris besarin berarti kalau menghadapi resiko tuh sebisa mungkin kita menghadapinya dengan kepala dingin, dengan tahu nih ngehandle-nya, jangan customer misalkan marah-marah kita balik marah tuh sebisa mungkin jangan ya. Jadi baku hantam. Ntar nama usaha kita jadi jelek, kita jadi kehilangan customer juga, kehilangan kepercayaan. Sebisa mungkin kayak gitu buat para mahasiswa yang pengen bangun usaha. Nah, kalau misalkan ada mahasiswa yang baru pengen mulai membuka usaha nih, kalau menurut Mimi sendiri, kalau menurut Nirsa sendiri, lebih baik tuh kita bangun usaha sendiri aja deh, atau kita tarik partner. Iya, kayak kayaknya mendingan sama temen deh, biar modalnya juga besar, biar kita kayak ngejalaninnya nggak sendirian gitu. Menurut Nirsa kayak gimana? Kalau menurut gue balik lagi, karena kan orang sifatnya beda-beda. Ada yang emang dia lebih senang sendiri, ada yang emang dia lebih senang bekerja dengan orang lain. Apalagi kalau menurut gue, kalau kita bekerja dengan orang lain, kita terikat dengan kewajiban kita dengan orang tersebut. Kita pastinya selalu berharap kan orang tersebut bakal ada di samping kita, bakal bantu kita bisnis dan lain sebagainya. Tapi ada juga teman-teman mahasiswa yang memang ya yang tadi dia modalnya juga dari awal, dia emang usaha benar-benar dari nol banget, dari sendiri banget. Pas ngajak teman, ujung-ujungnya temennya juga nggak konsisten karena dia ngerasa, aduh gue join temen gue bisnis ini ternyata bisnisnya nggak semenguntungkan yang ada di pikiran gue. Akhirnya dia jadi hilang-hilangan. Dan itu menurut gue kalau misalnya lu awalnya udah berharap sama orang lain seperti itu bakal susah. Kalau misalnya lu bikin bisnis, lu cari partnernya. Nah kalau dari cerita gue sendiri, kan gue itu bisnisnya automatically pastinya gue sama emak gue, jadi pasti gue udah punya partner ya siapa? Emak gue. Nah terus habis itu dari SD, SMP itu gue benar-benar sendiri sama emak gue. Itu berdua ya, sendiri sama emak gue, berdua. Jadi gue sama emak gue. Tapi pas gue SMA kelas 1, gue inget banget, gue ikut lomba. Terus gue pertama kalinya gue ketemu sama cowok, gue langsung kayak ngerasa, wis sepertinya ada yang berbeda nih dari cowok ini nih. Ya doi gue ya, gue jadi doi gue ya. Timbul benih-benih, nggak apa-apa, kita enjoy aja. Kan ini podcast mahasiswa harus seru. Nah jadi pas habis itu, gue bukannya orang mah PDKT bilang apa kek dia ganteng kayak apa kek, ini malah kebalikannya. Dia yang bilang ke emak gue kalau dia suka sama gue bilang ke dia apa? Kamu mau jadi reseller Dabes gak? Merangkap ya, iya, mau jadi reseller Dabes gak? Terus kocaknya dia mau. Dia langsung gue langsung, oh ya udah ini kan kami dulu asrama. Jadi asrama itu dipisah dong. Gue ya cewek, dia cowok, tapi dia di sana dia promosi. Akhirnya ada teman-teman dia dari asrama cowok mesen di gua. Akhirnya pernah waktu itu ketahuan produk gua nyampe di asrama cowok.
Nyampe di asrama cowok jadi viral. Aduh, padahal nggak boleh banget di sekolah gua itu ngirim-ngirim makanan ke cowok, tapi emak gua jadinya yang turun tangan karena kata emak gua, lah kan jualan, apa salahnya kan jualan gitu. Kalian Jadi promosi iya, ya. kalau misalnya udah ngomong sama yang kayak gitu ya mendingan orang tua kita, karena kalau misalnya kita yang ngomong agak kurang bisa dipercaya ya. Jadi kalau misalnya itu sih udah aman ya. Jadi kalau saran gua, kalau misalnya kalian udah nemuin yang cocok, nggak apa-apa banget partneran. Tapi kalau misalnya kalian orangnya ya baik itu tadi, kalian nggak enakan, terus kalian berharap banyak sama partner kalian, mending coba dulu deh sendiri. Karena kalau misalnya kayak pakai usaha sistem PO tadi dan lain-lain, aku rasa masih bisa di-handle sendiri. Kalau misalnya udah nggak ke-handle lagi nih, atau kalian emang perlu banget orang buat bantuin, ya ambil orang buat bantuin. Tapi again kalian harus tahu kalau misalnya manusia itu adalah makhluk yang tidak bisa terlalu diatur-atur. Kalian juga nggak tahu perasaan orang gimana, kesibukan orang lain apa, kecuali kalau misalnya usaha kalian emang udah gede banget, kalian bisa ngasih mereka banyak, partner kalian yang bantuin itu atau rekan kerja yang kalian bantuin itu, ya kalian bisa berharap lah sama mereka. Tapi kalau misalnya enggak, atau usahanya juga masih profitnya sekitar 100.000, 200.000 buat sebulan, karena gue kenal ada teman gue yang memang dia bangun usaha profitnya masih segitu 100 sampai 200.000 sebulan. Akhirnya dia sama temennya ngasihnya cuma ya 50.000 gitu, 50.000. Dia ada agak banyakan karena dia yang mulai duluan ya, temennya diajak pasti tengah-tengah. Jadi gue ngerasa kayak ya udahlah, menurut gue itu manusiawi kalau misalnya dia merasa, duh kayaknya kurang worth it nih kalau gua kerja di sini. Tapi kalau misalnya temen lu emang tipe temen yang bertanggung jawab, dan menurut gua agak susah sih cari temen yang emang loyal banget di zaman sekarang, ya nggak apa-apa, tarik aja. Apalagi kalau misalnya udah bestie banget dan pengen bikin usaha bareng. Ada beberapa juga gua lihat, lu tahu nggak sih yang sering viral itu yang anak-anak SMA pada jualan jilbab, anak-anak SMA jualan jilbab terus orangnya pada cakep-cakep gitu. Ada. Kayaknya gue tahu nih yang di TikTok nggak Iya, sih? yang di TikTok. Gue ngeliat kayak, wah ini asik banget nih. Tapi gue lihat lagi komennya, woi usaha dibantu modal orang tua aja nih. Terus gue lihat orang-orang kenapa sih salty banget kalau misalnya dibantu modal orang Nggak tua. terima Emang ada banget apa ya? Emang ada apa ya? Cuman balik lagi, kalau misalnya yang kayak bestie banget tadi, temen-temennya sefrekuensi, diajak seru-seruan. Kan ada juga orang-orang yang emang sukanya dipublikasi ya. Kayak yang TikTok itu yang jilbab-jilbab itu kayaknya mereka emang demen tampil aja gitu. Jadi walaupun mereka jualan jilbab, tapi mereka Merekanya lebih ikut tampil. merekanya ikut tampil dan merekanya ikut famous dan mereka ikut terkenal. Walaupun mungkin gue nggak tahu entah mereka dapat berapa satu orang satu, karena setahu gue isi orangnya banyak deh, entah 5 sampai 6 orang kayak gitu sih, Sil. Nah, jadi mungkin bisa kita tekankan ke para mahasiswa yang mau mulai usaha, sekali lagi kalau misalkan kalian emang orangnya gak enakan lagi dan lagi, kayak sulit buat mengutarakan pendapat tuh, lebih baik bikin usaha sendiri. Iya, bener. Karena kalau kadang ada aja kalau misalkan kita nih, misalkan gue bestie banget nih sama lo, terus kita bikin usaha aja deh, tiba-tiba kayak ada problem, padahal tuh di luar usaha, terus malah kayak jadi merembet ke usaha, terus jadi berantem, usaha juga jadi hancur gitu. Jadi nggak temenan lagi kayak Kan, gitu. kayak gitu kan gak enak banget. Jadi sebisa mungkin kalau misalkan emang mungkin mau gandeng partner nih, kayak udah percaya satu sama lain. Betul. Terus kalau bisa seprofesional mungkin kayak gitu. Setuju. Betul Nisa? Betul sekali, nih hostnya pinter banget ya guys. Padahal aku ngomong panjang banget. Narsumnya juga gak kalah pintar dan gak kalah aktif nih. Amin. Nah, kalau menurut Nirsa sendiri nih, kalau misalkan kita para mahasiswa mau memulai buat mendirikan suatu usaha atau bisnis, nah lebih baik tuh kita bikin usaha yang sesuai sama minat dan jurusan kita masing-masing, atau kita lihat ke peluang usaha nih. Terus kan pastinya di kedua itu kan pasti ada kelemahannya masing-masing kan. Nah kalau misalnya kita ambil usaha sesuai dengan minat dan jurusan, takutnya itu nggak sesuai peluang di luar sana, terus takutnya juga pembelinya kurang, minat dari luar juga kurang. Terus kalau misalkan sesuai peluang, pastinya ada aja rasa males dari kita buat ngelakuin itu usaha, karena kayak ngapain buka usaha sesuai peluang, kayak nggak sesuai sama passion gue nih, nggak sesuai sama jurusan gue nih. Nah menurut Nirsa sendiri kayak gimana? Oke, kalau menurut gue sendiri, pasti kalian juga udah sering lihat di Instagram, usaha yang paling baik adalah usaha yang dimulai. Jadi kalau misalnya udah kepanjangan mikirnya, duh lebih baik gue yang minat jurusan atau misalnya sesuai peluang usaha, gue tanya dulu nih ke lu sebenarnya mau jualan apa sih? Lu mau usaha apa nih? Kalau misalnya lu udah yakin, nggak apa-apa, lakuin aja. Karena gue pribadi
juga kan gak sesuai sama jurusan gue pendidikan masyarakat. Pasti orang bingung, lah kenapa lu jadi jual makanan, emangnya lu tata boga. Tapi lebih ke, kan ini emang ngelanjutin usaha dari awal kan, sama gue yang jago masak nih. Jadi kalau misalnya ada lagi dari kalian yang nanya, Mi, ini masakan lu semua yang bikin? Kagak ya guys. Tapi lebih ke, ini gue yang administrasi, gue yang ngurus nomor induk berusaha, gue yang ngurus HKI, gue yang ngurus halal, gue yang ngurus buat karyawan dan segala macam, marketingnya juga karena kan hari ini digital marketing. Nah makanya di sini gue juga atas nama ownernya gue Rirsa Ismail Manda, karena sekali lagi emak gue pengen punya bisnis sendiri, ngelanjutin usaha, ngelanjut usaha. Jadi ya udahlah, emak gue fokus di situ, di bangunan, kontraktornya segala macam. Kalau bapak gue dia bank. Nah kalau misalnya anaknya ya udah nih usaha ini, karena gue kan orangnya juga emang suka ngomong. Jadi kalau misalnya masalah promosi gini gue emang suka. Jago banget ya. Amin. Jadi lebih ke kayak gitu sih teman-teman, lebih ke kalau misalnya kalian mau bangun usaha, ya kaliannya mau bikin apa dulu, gak usah kebanyakan mikir peluang usaha, minat, lain-lain. Orang-orang itu usaha apapun pasti ada peminatnya sendiri. Kadang-kadang kan ada makanan yang kalau misalnya kita lihat tuh harganya, kenapa mahal banget, kenapa ada aja yang beli. Terus katanya di komennya, ini bukan untuk kaum mendang-mending, bukan target pasar. Karena emang target semua bukan gue. Makanya semua usaha itu pasti ada peminatnya. Entah kalian jualan sesuatu yang awalnya terlihat kok ini kayaknya nggak ada yang beli, atau kayak unik banget. Misalnya ya orang-orang tuh, gue bingung ya, sekaligus kagum banget orang-orang sekarang tuh kreatif banget. Misalnya gue liat di YouTube, lu tahu kan ada yang dari dadu bisa bikin lukisan, ada yang bikin gulali bentuknya anime. Gue ngerasa kayak ini ada aja yang beli karena dia emang jualan. Dan kalau misalnya orang jualan ya pasti ada yang beli. Tapi kalau misalnya pas itu lagi sepi, ya berarti memang harus digencarkan lagi promosinya. Tapi entah kalian usaha apapun, pasti akan ada jalannya kalau misalnya kalian tetap konsisten, tetap mencoba. Nah sekaligus buat dikit cerita juga, gue kan pas SD SMP itu kan emak gue juga masih tetap ngelanjutin buat yang kontraktornya itu, walaupun yang masih jatuh bangun, dan gue masih tetap bantuin emak gue di promosi makanan ini. Nah yang pas SD SMP itu gue sebulan ya paling usaha yang dari makanan ini cuma untuk sekitar 1 juta, 2 juta gitu. Tapi alhamdulillah sekarang pas kuliah bisa nyampe, alhamdulillah waktu itu bisa sampai 20 juta 1 bulan. Jadi kalau dari gue pribadi sih mikirnya jurusan gue itu juga membantu, karena pendidikan masyarakat nih sedikit cerita. Jadi karena gue masuk jurusan pendidikan masyarakat, gue jadi lebih kenal kan, karena tugasnya wawancara mulu Silvi, ketemu orang mulu ya, ke tetangga dikit-dikit ini. Terus tiba-tiba gue ketemu ada satu tetangga gue yang dia itu pemuda pelopor. Nah dia bilang, Mi, lu coba ikut deh pemuda pelopor nih. Gue kayak ya udahlah coba ikut. Nah nggak taunya gue menang tuh, juara 1 kan kemarin pemuda pelopor bidang pangan. Akhirnya gue malah dibantu tuh sama dari lurah tuh ke kecamatan, dibantu ngurus buat nomor induk berusaha. Nih gue bawa di sini, jadi DABES sudah legal ya guys, nomor induk berusaha. Iya juga. Terus habis itu juga udah ditemenin ngurus halal. Jadi kalau misalnya halal ini sih baru minggu kemarin ya ikut bimbingan teknis halal. Nanti antara minggu depan sampai 2 minggu berikutnya baru diaudit, sama sidang fatwa baru nanti keluar. Tapi gue selebihnya gue belum tahu nih kapan ya, karena gue nggak mau kalau misalnya gue bilang DABES sudah tersertifikasi halal, karena gue masih ikut BIMTEK-nya. Tapi untuk bahan-bahannya udah pasti halal, karena gue sendiri makan produk gue. Tapi kalau misalnya untuk yang stiker dan segala macamnya, gue juga nggak suka tuh kalau misalnya ada yang emang masukin stiker doang tapi udah bilang sertifikasi halal. Sama aja bohong nggak sih? Sama aja bohong gitu. Jadi lebih baik gue jujur aja masih BIMTEK, terus habis itu masih nunggu sidang fatwa dan lain sebagainya. Jadi lebih ke itu sih. Kalau misalnya pun jurusan kalian sebenarnya nggak sesuai sama usaha yang kalian bikin, Allah itu kalau misalnya niat kalian udah baik pasti ada aja jalannya. Kayak ini pendidikan masyarakat hubungannya sama usaha makananmu apa, Mi? Nah dari pendidikan masyarakat itu aku jadi bisa ngurus-ngurus legalitas DABES, logonya udah di HKI. Terus habis itu juga dari teman-teman ini aku jadi lebih mudah juga buat promosi, karena buat brandingnya buat branding di pendidikan masyarakat diajarin juga cara berkomunikasi dengan orang dewasa, yang pastinya berguna banget buat gua jualan, marketing. Terus habis itu juga bikin konten, diajarin juga kan. Kalau misalnya dari jurusan yang pendidikan pasti diajarin bikin media pembelajaran dan segala macam, itu kan perlu kreativitas. Nah itu juga yang ngebantu gimana sih cara gue tetap bisa up to date gitu, dan supaya
usaha gue beda dari yang lain. Dan pastinya yang paling gue seneng itu kalau misalnya kita masuk kuliah entah jurusan apa aja kan kita punya relasi, kita berteman. Nah teman-teman kita itu yang kita jadikan objek sebagai promosi. Lu beli. Kadang-kadang itu ada juga teman-teman yang awalnya kita nggak nyangka dia bakal jadi customer kita, tiba-tiba dia yang malah belinya paling banyak. Ada waktu itu gue kenal kakak tingkat, kenalannya cuma di IG doang waktu itu. Kami cuma pernah ketemu sekali di Zoom. Terus ternyata dia yang sering beli, pernah waktu itu dia sampai beli 150 pack. Terus habis itu pernah 200 pack cateringnya buat dia lagi ada kegiatan di luar. Jadi gue ngerasa ya rezeki itu jalannya dari mana aja, asalkan lu emang konsisten, lu komitmen dan berani juga dan berani. Ya apalagi gue kan dari SD kelas 1. Emang kalau lu tanya teman gue, Mimi itu jualan dabes dari kapan sih? Emang dari dulu dia jualan dabes, walaupun dulu emang usahanya ini, tapi sekali lagi alhamdulillah karena ada modal dari orang tua, gue juga tetap semangat. Tapi ya gue nggak bisa menyalahkan kalau misalnya dari teman-teman modal sendiri kan, usaha sendiri nggak ada modal dari orang tua. Kalau misalnya usahanya sepi ya pasti ada keinginan untuk udahan juga, karena emang beda, emang berat gitu. Jadi buat teman-teman semua, apapun keputusan yang kalian ambil, kalau misalnya itu memang lebih sehat buat mental kalian juga dan menurut kalian emang yang terbaik, ya lakuin aja gitu. Karena kalau misalnya hidup orang lain dengan hidup yang lainnya pasti nggak bisa jadi perbandingan juga, cuman bisa jadi inspirasi, motivasi, tapi semua orang pasti punya cerita yang beda-beda di baliknya kayak gitu. Berarti kita nggak usah matokin dulu mau bikin usaha sesuai jurusan atau sesuai peluang. Yang penting berani mulai dulu. Betul. Oke. Nah, kan sebagai mahasiswa atau kita sebut sebagai pemula ya, kita harus bisa nih ngebaca situasi minat dari para pelanggan kita. Nah, kalau misalkan bisnis yang kita bangun itu mengikuti tren atau zaman, kayak misalkan tuh belum lama ini viral banget tuh shuffle pancake, sama waktu itu es dalgona, permen dalgona, yang padahal itu tuh nggak kita konsumsi setiap hari gitu, pasti kayak ada masanya. Terus pembeli juga pasti bakal cepet bosan gitu kan, karena itu bukan makanan sehari-hari. Nah kalau menurut Nirsa sendiri tuh kayak gimana gitu? Kalau menurut gue sih ya kita penting banget ngikutin tren yang ada, tapi jangan lupakan juga ya produk kita yang kita jual apa dulu. Karena sebenarnya kalau misalnya kalian mau usaha apa aja boleh, asalkan kalau kalian emang ada modalnya, emang kalian emang mau coba, ya udah terserah silahkan. Karena gue punya tetangga, bukan tetangga banget sih, dia kalau misalnya apa yang viral dia jual, apa yang viral dia jual. Jadi orang nggak tahu pasti dia jualan apa, pokoknya apa yang viral dia ada. Tahu kan, kayak cepet banget ya tetangga dia ya bener banget yang disebutin tadi, shuffle pancake. Ntar tiba-tiba minggu depannya kagak jualan itu lagi, jualannya dalgona, permen dalgona. Ntar tiba-tiba dia jualannya baju terus baju tren. Iya, jadi orang bingung sebenarnya dia jualan apa, tapi karena emang lagi tren ya udah jadi jualan itu. Jadi gue lebih ke emang orang kan emang ada masing-masing ya, dia lebih ke style apa pengusahanya. Tapi gue mikir kalau misalnya dia kayak gitu, sebenarnya dia pinter juga sih, dia ngikutin tren dan juga pasti dia ya barang yang dia bikin dikit-dikit lah, atau yang dia beli dari produsennya juga dikit-dikit aja, jadi dia jualnya sesuai kapan viralnya gitu. Cuman kalau misalnya kalian emang mau usaha kalian itu yang sustainable, kalian harus tahu dulu kalian mau fokusnya di mana. Kayak gua tuh dari awal kan emang makanan, jadi kalau misalnya pun ngikutin tren ya paling nambah menu. Iya, gitu. paling nambah menu. Terus habis itu yang gua suka banget kalau misalnya ngelihat dari perusahaan yang udah besar, yang udah gede, misalnya nggak apa-apa nih sebut merek, misalnya kayak mie gacoan. Nah kalau mie gacoan itu sih gue mikirnya lebih ke dia yang bikin tren, bukan dia ngikutin tren. Karena ngetren nih, ternyata ada mie yang murah banget, enak nih, mie pedes murah, rasanya enak. Terus habis itu tempatnya bagus. Biasanya kan kalau mie yang harganya 10 ribuan tuh tempatnya gak segede itu ya. Terus habis itu juga gak ada fasilitas-fasilitas lain. Tapi mie gacoan bisa membangun tren sendiri. Dan yang teman-teman harus tahu kalau misalnya mikirin tren dan segala macam, sebenarnya kita bisa sih menciptakan tren sendiri. Dan juga gue sering tuh lihat kayak ya pasutri yang jualan yang lucu itu. Lu tau Lamakai nggak? Siapa tuh? Lamakai itu dia jualan kayak apa, gue juga kurang tahu dia jualan apa. Pokoknya dia jualannya ya jualin punya orang. Ada juga yang produk dia sendiri, jualan biskuit gitu. Nah dia jualannya tuh kayak versi suami istri gitu. Jadi istrinya tuh jago gombal, suaminya salting. Jadi isi
mereka promosi itu istrinya gombal, ntar suaminya salting kayak gitu. Cuman karena itu dia unik, terus habis itu dia lucu, dia konsisten, jadi banyak juga penggemarnya. Jadi lebih ke ini sih, mau kalian ngikutin tren, mau kalian nggak ngikutin tren, percaya deh kalau misalnya emang kalian udah konsisten, emang udah komitmen, lama-kelamaan orang bakal kenal juga sama nama kalian gitu, sama apa yang kalian jual. Ya kayak itu tadi, yang tetangga gue yang jualannya tiba-tiba berubah tiap minggu. Karena jadi orang bingung ya, ini jual apa sih sebenarnya. Iya, tapi orang dia mau beli ini tiba-tiba udah ganti jualannya. Tapi kalau kayak gitu orang jadi kenalnya dia, oh berarti dia ngikutin yang tren. Jadi orang kalau misalnya mikirnya, oh gue mau beli ini tren, oh ya udah beli di dia. Ada aja kan, ada aja kan gitu sih. Jadi nggak ada salahnya ya kita ngikutin tren, cuma gimana kita ngehadapin itu aja. Sama kalau menurut gue mungkin kita kreasiin sendiri. Betul. Biar kita juga punya ciri khas untuk usaha kita. Ya benar. Nah terus kita nih sebagai mahasiswa pasti sering banget kan dapat faktor penghambat buat masuki dunia bisnis. Misalnya kayak kekurangan modal atau takut buat mulai, atau yang paling sering relate sama mahasiswa tuh kayak takut gagal gitu. Takut usahanya tuh gagal. Nah, kalau dari Nirsa sendiri ada nggak sih tips-tips buat para mahasiswa di luaran sana yang mau mulai buat ngebuka usaha? Oke. Sekali lagi nih aku mau ngomong, kita sering lihat juga quotes-quotes jangan takut gagal, jangan takut gagal. Ya gagal itu hal yang manusiawi enggak sih? Ya siapapun yang bangun usaha pasti takut gagal. Karena kalau misalnya kita mau bangun usaha tapi ternyata modalnya nggak ada, terus habis itu bangkrut, rugi, ujung-ujungnya juga kita yang kena mental kan. Jadi lebih ke ini aja sih, kalau misalnya kalian mau bangun usaha takut gagal dan segala macam, lebih baik ya udah kan yang tadi, kalau misalnya udah ada modalnya udah coba dulu, kalau misalnya belum ada modal coba dulu kumpulin modalnya. Karena ya realitanya di dunia bisnis emang nggak seindah itu. Dan sekali lagi kalau misalnya kalian emang nggak mau jadi pengusaha dan cuman FOMO doang jadi pengen jadi pengusaha, better kalian cari dulu sih passion kalian apa gitu sih kalau dari aku ya. Karena balik lagi kalau aku bilang jangan takut, ya pasti takut lah, takut manusiawi banget ya. Aku juga sampai sekarang takut rugi, takut bangkrut, wajar gitu. Oke, jadi kayak gitu. Jadi kalau takut tuh wajar, cuma sebisa mungkin kita menghadapi, lagi-lagi cara kita buat ngehadapin. Benar. Gitu. Jadi jangan takut gagal. Betul. Nah, selanjutnya nih, kita ngebahas tentang manajemen resiko. Manajemen resiko itu sendiri itu kan penting banget nih buat para wirausaha muda atau mahasiswa yang sedang menjalankan usaha. Nah, tapi kenapa sih masih ada aja yang ngalamin kegagalan padahal dia tuh kayak udah riset tentang resiko-resiko gitu. Kalau tanggapan Nirsa sendiri kayak gimana? Oke, karena kayaknya kita udah ngobrol lama banget ya, 25 menit, sisa 5 menit lagi ya. Tahu kagak, tadi yang depan gue begini-begini 5 menit. Jadi gue bakal jawabnya simple aja kali ya. Sekali lagi, hidup itu dinamis guys, hidup itu dinamis. Mau kita udah ngerencanain A, B, C, D, E, F, G sampai Z, kalau misalnya apa yang terjadi di lapangan ya pastinya nggak sesuai sama yang udah kita tulis. Jadi kalau misalnya kegagalan, kalau misalnya rugi, itu menurut aku ya hal yang wajar juga, karena kita nggak bisa antisipasi apa yang terjadi di lapangan. Karena kan kalau misalnya kita ngomong masalah lapangan aja, misalnya kita mau nganterin pesanan aja nih, kan kita nggak tahu di jalanan ada apa. Bisa jadi nauzubillah min dzalik ya, tiba-tiba motornya yang nganter pesanan terbalik, rugi. Padahal kita udah mikirin, oh ya udah nih drivernya udah bagus, motornya udah clean gitu ya, udah safety banget ya. Tapi kalau misalnya emang takdirnya begitu, tiba-tiba motornya jatuh gitu, ya pasti yang kita bayar juga udah rugi ininya. Pasti kita harus itu juga buat drivernya. Kalau misalnya drivernya tiba-tiba nauzubillah min dzalik lagi ya, misalnya innalillahi gitu, ya pasti ujung-ujungnya rugi, terus habis itu kita harus bayar. Ya itulah dunia bisnis. Makanya kalau misalnya teman-teman yang pengen coba bisnis, again jangan dilihat enaknya, tapi lihat ke emang ini ada enaknya tapi ada nggak enaknya juga. Dan semua kerjaan gitu, ada enak ada nggak enaknya, ada enak ada nggak enaknya, tergantung aja kalian emang suka yang mana gitu. Oke, nah kalau kita ngomongin tentang promosi usaha, kalau di zaman sekarang kan udah udah banyak banget nih media-media yang bisa kita pakai buat branding, buat promosi gitu kan. Apalagi kita sebagai Gen Z gitu.
pasti sering banget nih lihat kayak di TikTok atau di Instagram gitu tentang promosi-promosi usaha. Tapi kan yang tadi dibilang, pasti kalau kita sebagai mahasiswa pasti ada rasa malu kayak gue takut nih buat promosi, takut kayak diomongin siapa gitu kan, pasti itu manusiawi banget ya. Nah, ada nggak sih tips dari Nirsa supaya kita tuh nggak malu buat promosiin usaha kita sendiri biar usaha kita tuh dikenal sama masyarakat di luar sana? Oke, ini sebenarnya motivasinya gampang ya. Kalau misalnya lu malu, kapan usaha lu bisa berkembang? Kalau misalnya lu malu, siapa yang bakal kenal usaha lu gitu. Jadi kalau misalnya kalian ada usaha, ya udah promosin aja. Lagi pula yang lu promosin juga bagus-bagus aja gitu, kecuali emang lu menjual sesuatu yang terlarang. Kalau misalnya lu promosin baru lu malu gitu sih gue mikirnya. Misalnya lu jualan apa nih, tit sensor. Hai guys, gue jualan tit, ayo kalian beli di aku. Masuk penjara, itu kan kayak iya, itu wajar lu malu. Tapi kalau misalnya lu jualan kayak gue nih, makanan, ngapain lu malu gitu loh. Emang lu jualan pengennya dibeli atau gue kenal sama orang juga nih, dia jualan tapi dia nggak pernah promosi, akhirnya yang beli bingung, lu jualan gak sih? Iya gue jualan ini. Ya orang juga kalau misalnya pembelinya udah lemes, kalau misalnya pembelinya lemes gitu lah, penjualnya lemes, ya dua-duanya nggak jadi beli. Dua-duanya lemes nih udah nggak jadi beli, nggak jadi jualan. Kalau dari gue sih ngapain lu malu, kalau misalnya lu sendiri nggak malu-maluin. Kalau misalnya ada yang ngomongin juga ya udahlah, biarin dia ngomongin gitu. Malah bagus lagi kalau ada yang ngomongin, makin terkenal sah kita. Dia jualan, oh iya jualan ya udah beli di dia, narik customer. Jadi lagi buat mahasiswa di luar sana yang mau buka usaha, kalau sebisa mungkin rajin promosi, rajin bikin konten biar usaha kita tuh dilirik sama masyarakat di luar sana. Jadi jangan malu ya guys. Bener, gitu. Bisa jadi justru usaha kalian itu booming by gibah. Nah itu dapat pahala, dapat customer juga. Mungkin segitu aja yang dapat gue tanyain, dan juga Nirsa. Mungkin Nirsa ada kata-kata closing nih, atau ada pesan sama saran buat mahasiswa di luar sana yang baru mau mulai buat ngerintis usaha. Oke, kalau dari gue, kalian yang nonton video ini, gue tahu kalian semua keren banget. Kalian pasti punya ya masalah hidup masing-masing. Kalian punya, ada yang emang punya modal dari orang tua, ada yang emang modal sendiri. Tapi as long as kalian itu suka, as long as kalian itu emang ngelakuin hal yang baik, kalian jualan sesuatu yang memang bermanfaat, ya just do it gitu. Kalau misalnya, tapi kalau kalian mau jadi pengusaha tapi karena FOMO, kalian ngerasa cuman pengusaha yang keren di dunia ini gitu-gitu, aku bakal bilang no, semuanya keren. Kalian aja sendiri tuh sebagai makhluk gitu ya, udah unik, udah diciptakan Allah beraneka ragam. Jadi gak usah lah kayak pengen jadi ini, pengen jadi sesuatu yang wow tapi malah menyiksa kalian sendiri. Kayak gitu sih dari aku. Dan jangan lupa beli di Dabes. Nah tuh bisa dibeli ya guys. Dan of course thank you banget buat mamaku yang sudah mengajarkan aku berusaha. Mamaku tuh galak banget tau. Jadi kalau misalnya tentang usaha-usaha gini, mamaku orangnya strict banget. Dan menurut aku ya kalian itu harus juga cari mentor kalau misalnya bikin usaha, gitu sih dari aku. Nah itu udah dijelasin sama Nirsa gitu. Intinya jangan malu buat mulai usaha. Nah makasih semuanya udah nyaksiin VIP Expo Podcast Edupreneur, Digital Marketing Building and Education Business in the Digital Era. Makasih semuanya. Dadah. Thank you Kak Silvi. Thank you guys. Thank you juga Nirsa. Ditunggu pesanannya.